Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang bersama-sama kita hormati atau yang kita muliakan yaitu Al-Habib Utsman bin Abdurrahman Al-Kaf, yang sama-sama kita muliakan para tuan guru, para orang tua, tokoh masyarakat, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Tiada lain tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada sampean berataan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini selalu disehatkan badan, dipanjangkan umur, diluaskan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, yaitu kita berkumpulnya di sini tiada lain memperingati atau mengagungkan bulan di mana bulan tersebut, kata para ulama, bulan yang paling mulia selain daripada bulan yang lain, yaitu bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Maulid atau bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan bulan yang paling mulia. Mengapa dikatakan bulan yang paling mulia? Karena di bulan Rabiul Awal inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya bulan Maulid atau bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad ini, yaitu bulan diutusnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Artinya Nabi Muhammad ini rahmat bagi alam semesta ini.
Jadi kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad, kita harus mengikuti atau mencontoh daripada perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu hanya sedikit demi sedikit. Contohnya kita melaksanakan sunnah. Kebiasaan kita ini hanya sunnah saja biasanya kita lupakan. Contohnya kita masuk ke dalam kamar mandi. Kalau sunnah Nabi, kepala kita ditutupi. Ya Allah. Nah, itu hanya sekedar contoh. Tapi kita selalu menganggap remeh. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling mengasihi kepada umatnya, ya, kepada kita semua ini. Karena apa? Kita ini umat akhir zaman. Nabi akhir zaman, kita umat akhir zaman. Bagi merasa dirinya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah contoh daripada beliau atau suri tauladan beliau. Kebanyakan sudah jelas, ampun maaf, diri pribadi ulun aja kadang-kadang sering lupa. Padahal ini hanya sekedar sunnah. Kita hidup di zaman yang sekarang ini penuh dengan fitnah. Fitnah ini di mana-mana sudah menyebar luas. Bahkan sampai para habaib, para alim ulama kita, tuan-tuan guru kita sudah banyak. Coba kita lihat, sudah banyak difitnah-fitnah. Bagaimana generasi kita selanjutnya yang akan datang? Maka dari itu kita hendaknya selalu paling tidak kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu berkasih sayang. Tidak ada permusuhan untuk mengajarkan kita, apalagi satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Kita diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu menjalin atau hubungan silaturahmi. Nabi tidak ada mengajarkan untuk saling musuh bermusuhan. Kita ini sesama umat Muslim. Ini kadang-kadang biasanya ini ya fitnah. Ada yang tukang anjur pandir tadi tuh. Jadi kita dianjurkan atau diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling kasih mengasihi, kasih sayang menyayangi. Contohnya di zaman pada saat itu ada para sahabat Nabi
sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada 3 orang. Salah satunya Abdullah bin Amr, kalau tidak salah. Yang satunya lagi Zaid bin Sabit, dan yang satunya lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang banyak mengeluarkan hadis-hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat Nabi yang 3 orang ini pada saat itu berada di suatu masjid pada saat itu. Abdullah bersama Zaid bin Sabit ini pada saat itu sedang membaca Al-Quran. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat itu melaksanakan sholat sunnah. Abu Hurairah ini dulu sebelum memeluk agama Islam, nama beliau adalah Abdus Syam. Abdu itu artinya hamba, Syam itu artinya matahari. Jadi hamba matahari. Subhanallah, pada saat bertemu dan kenal atau berteman dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpindahlah memeluk agama Islam. Dan pada saat itu yang namanya asal namanya Abdus Sam diganti oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Abu itu bapak. Hurairah itu dari kata bahasa Arab itu tuh dari hirrah. Kata hirrah itu artinya binatang tuh, kucing. Karena pada saat dulu Nabi ini sering memberi makan kucing. Kucing-kucing yang berada di kota Mekah. Di kota Mekah, di kota Madinah. Itu kesenangan, makanya dikatakan orang bahwasanya binatang kucing itu kesenangan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pada saat setelah digantinya nama beliau menjadi Abu Hurairah, maka pas mereka ini sedang Abdullah bersama Zaid bin Sabit sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba datanglah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat atau ke masjid tersebut. Pas terlihat oleh Nabi pada saat itu, sedang apakah kata Nabi ini? Abdullah bin Amr sama si Zaid bin Sabit ini duduk-duduk. Tak taunya setelah didekati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata nih sahabat yang 2 ini tadi sedang membaca Al-Quran. Subhanallah. Maka pada saat itu pun mereka Zaid bersama Abdullah tadi berhenti pas kedatangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, silahkan lanjutkan. Tidak wahai Nabi Muhammad, kata para sahabat tersebut. Mengapa? Alasannya bahwasanya sahabat Abdullah bersama Zaid tadi, aku ingin berhenti membaca Al-Quran dan aku ingin memandang
wajahmu wahai Nabi Muhammad. Subhanallah. Dan pada saat itu pun Nabi memerintahkan mereka berdoa. Pada saat itu yang berdoa yang terlebih dahulu yaitu Abdullah bin Amr. Maka ini Nabi yang memerintahkan untuk berdoa. Kata Nabi, Abdullah, silahkan engkau berdoa, nanti aku yang mengaminkan doa tersebut. Subhanallah. Sungguh mulia akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abdullah tadi pun berdoa. Panjang doa beliau. Sampai pas pada saat habis beliau berdoa, maka Nabi pun mengaminkan. Amin ya rabbal alamin. Wahai Zaid bin Sabit, sekarang giliran engkau berdoa, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoalah pada saat itu Zaid bin Sabit. Panjang daripada doa Abdullah. Lebih panjang daripada Abdullah. Ini si Zaid bin Sabit. Setelah pada sampai akhirnya beliau berdoa Zaid bin Sabit, maka yang mengaminkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, kata baginda Nabi besar Muhammad. Tak tahunya ini Nabi Muhammad ngelirik melihat si Abu Hurairah tersebut. Maka dihampirilah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini pada saat itu belum mengeluarkan hadis-hadis daripada baginda, atau maksudnya belum hafal ribuan hadis pada saat itu. Maka pada saat itu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampainya dekat dengan Abu Hurairah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar berdoa. Tapi subhanallah, ini Abu Hurairah ini doanya pendek, Pak. Pendek banget. Pendek benar doanya. Setelah diperintahkan berdoa, Abu Hurairah mengangkat tangan. Belum sampai 1 menit sudah selesai doa tersebut. Walaupun pendek, tapi sangat besar berkahnya. Mengapa berkahnya sangat besar? Yang pertama yang mengaminkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini Nabi Muhammad saking kasih sayang terhadap sahabat-sahabatnya. Dan pada setelah itu ditanya oleh baginda Nabi besar Muhammad, wahai Abu Hurairah, Abdullah bersama Zaid tadi itu doanya panjang-panjang. Kenapa kamu kata Nabi Muhammad, Abu Hurairah doamu pendek sekali? Ternyata ini Abu Hurairah ini orang pintar. Udah mengenal sebelum mengenal Rasulullah, sebelum memeluk agama Islam, ini terkenal dengan orang yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena hambanya beliau ini menyembah matahari.
Pas setelah kenal dengan Rasulullah, beliau sudah mulai pintar. Bahkan setelah diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa yang pendek tersebut tadi, beliau hafal ribuan hadis. Subhanallah. Apa kata Abu Hurairah doanya? Apa yang dipinta oleh Abdullah dan Zaid bin Sabit tadi, kata Abu Hurairah, cuman itu doanya. Aku berdoa ini sama seperti Abdullah dan Zaid bin Sabit tadi. Itu aja doanya. Tapi ini subhanallah yang mengaminkan ini tadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya Allah khusus. Itu Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah tersebut pun pada saat itu hafal ribuan hadis. Itu kasih sayangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Terus untuk umatnya, beliau pun lebih dan lebih kasih sayang kepada umatnya. Ya, umatnya ini ya kita. Itu pun bagi yang merasa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengaku umat. Inilah mengaku umat, tapi saling bermusuhan. Ya kalau saling bermusuhan, tapi mengaku umat, saling gibah. Kepada umat Nabi berarti pangeramput, dikatakan dalam Maulid Simtut Duror, Maulid Al-Habsyi. Baginda Nabi besar Muhammad ini manusia tapi tidak seperti manusia. Basyaran lakal basyar. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Padahal beliau manusia tapi tidak seperti manusia. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang harus kita panuti. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil qiyamah nanti pada saat kita dikumpulkan atau berada di padang mahsyar, kita mendapatkan daripada syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup itu untuk tausiahnya. Sekarang ini kita dilanjutkan, ada yang bernazar membaca manakib, sedikit kita membaca daripada manakib Tuan Muhammad Syekh Saman Al-Madani, atau yang diberi gelar dengan sang pendiri tarekat Samaniyah dan pernah menjaga daripada makam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Gaus Az-Zaman Al-Wali Kutubul Akwan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau adalah ulama besar dan wali agung yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah dengan Imam Asy'ari dalam bidang teologi atau akidah, dan Imam Asy-Syafi'i mazhab fikih furu' ibadatnya, dan Imam Junaid Al-Baghdadi dalam tasawufnya. Wan Syekh Muhammad Samman Al-Madani tinggal di Madinah, menempati rumah yang pernah ditinggali khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, atau yang diberi gelar seorang siddiq yang paling agung yang tiada bandingannya kecuali para anbiya wal mursalin. Di sini dikatakan Wan Syekh Muhammad Samman Al-Madani ini adalah keturunan daripada Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut karangan yang diolah di Kalimantan Selatan. Cuman ini harus diberitahu. Kemarin ada daripada keturunan daripada beliau. Ini diberitahu, dibukakan. Karena ulun ini salah satu anggota daripada Rabithah, cabang Rabithah Alawiyah Banjarmasin. Kemarin ada diberitahukan bahwasannya Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani ini, beliau ini daripada keturunan para sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah itu. Ini keturunannya langsung yang berbicara. Lain halnya Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Itu memang ada daripada keturunan Sayyidina Hasan. Tapi amun ulun di sini, ulun kada umpat-umpatan. Biar aja orang ya lah. Nah, udah. Yang penting sidin wali besar. Guru mursyid beliau diantaranya adalah Sayyidina Syekh Mustafa Bakri, seorang wali agung dari Syria, keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari pihak ayah. Sedangkan dari pihak ibu, keturunan Sayyidina Husain Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangkat kewalian beliau adalah seorang pemungkas para wali. Beliau banyak memiliki karomah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Bahkan sampai saat ini pun karomah itu terus ada. Karomah agung beliau adalah pangkat kewaliannya yang begitu agung. Adapun di antara murid-murid beliau dari Indonesia yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Datuk Kelampayan. Syekh yang kedua Syekh Abul Abbas Ahmad At-Tizani atau pendiri tarekat Tizani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Syekh Abdul Wahab Bugis atau menantu daripada Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Yang kelima Syekh Abdurrahman Al-Batawi
atau kakek mufti Betawi dari pihak Ibu Habib Usman Betawi. Yang keenam, Syekh Daud Al-Fatani dan yang lain-lainnya. Dan di antara keagungan dan kemuliaan beliau yang amat banyak di antaranya adalah semua murid beliau yang jumlahnya ribuan menempati makam kutub. Beliau menempati kemuliaan karena beliau berada pada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yakni berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Demikianlah kesuksesan Syekh Muhammad Saman dalam mendidik rohani murid-muridnya, sehingga mereka yang berjumlah ribuan menempati makam kutub. Dengan para murid-muridnya, yakni para sahabat, tentu makam kewaliannya sangat agung, karena mereka mendapat keistimewaan menyertai kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para wali. Para wali ini hidup. Para wali ini cuma pindah alam, artinya wafat. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka, bahkan mereka mendapatkan rezeki. Itu para wali. Makanya kita kada salah kalau ziarah-ziarah itu. Kita ini ziarah itu bukan meminta lawan si ahli kubur. Kita tahu nih bahwa si ahli kubur ini tadi tuh orang wali. Contoh, misalkan ada wali di kampung sini, kuburnya tadi kita ziarahi, artinya tadi kita ziarahi tadi kita nih minta sampaikan kepada wali tersebut, apa nang kita hajatakan tadi. Sampaikan. Nah, wali siapa namanya? Tolong sampaikan hajat ulunina lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada ini sedikit-sedikit kita nih sedikit-sedikit ziarah-ziarah nih bid'ah. Nyaman menyembet bid'ah aja. Timbul nanti kisah pulang masalah ulun dulu di Banjar. Kisahkankah? Kisahkanlah. Dulu ulun ni pai begawi elektronik. Dulu umpat anak angkat oleh almarhum abah ulun. Ulun ni asik menyoder. Nang kini posisi bos ulun. Nah, ulun sebelah sini. Nyoder juga di meja lain, nah tapi berdempet ke meja nih, nah nyoder asik nyoder. Datang orang nang jenggotnya tipis, tapi ini lain yang cerita siang tadi lain lah, ini tipis juga jenggotnya tuha, awak handap ha, pakai kacamata sedin, soderun nih. Lalu pada saat itu tuh kenapa bunyi HP bos ulun nih tadi berbunyi? Pas abah sairnya itu tadi abah guru sekumpul ya ahlul baitin nabi. Nah itu qasidahnya tadi sekalinya apa nah pas diangkat oleh bos sudah si dinang haji ini haji orangnya minta baik ya kenapa waktu itu lawan nang sana angkat ulun tadi bos ulun tadi walhasil sudah mengangkat telepon bos lalu mematii. Apa jar sidin sekalinya menggerunum ini bubuhan blok M, tahu lah pen blok M nang ketujuh menggaduhi buan ahlu sunnah wal jamaah nang ketujuh menggaduhi buan kaum Tuhanina blok M Muhammadiyah apa ikam tuh hajar nyambat bos ulun nih ketujuhnya jar lawan itu maulid tuh lawan itu tadi tuh
nang syair itu tuh bid'ah jar. Nyamannya tapi ulun berdiam ya kada hendak. Jadi ujar bos kenapa pian jadi madahi bid'ah? Iya juga jar di zaman Nabi kada dajar. Nah, ulun pina musti ilmu dedangaran jatuh dalam hati. Waktu itu masih beluman panas lagi ulun nih. Belum habang lagi bahasanya telinga nih belum lagi. Jabit aja ikam ngertahu pang jaikam jar yang beton bos nih tadi. Munyak kayak ulun nih. Apa pertanyaan ulun ini sebuting aja. Haji jar ulun. Nyaman pengennya bid'ah. Bid'ah itu jar. Kada dari zaman Nabi. Ancang si den urut gulo. Oh iya Pak Haji. Adang Pak Haji jurang. Ulun hendak betakon. Pian tadi pae Pak sini Pak Haji. Pae kendaraan jangan kenapa pian? F1 jet jar. Oh, itu bid'ah Pak Haji jar ulun. Dulu jun kada da onta aja ya Allah. Kaladai onta. Bahari kada da kendaraan. Apa sih den? Habang mau si den. Langsung buka turun. Nah. Jauh pian pada sini turun aja si den. Ini sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah itu apa? Gerang? Perbuatan lah. Yalah. Bid'ah itu perbuatan kalain kah? Perbuatan kala. Kita nih perbuatan ada nang baik, ada nang buruk. Yalah. Kita bersalawat lawan Nabi, sedangkan Allah aja memerintahkan, Allah pun bersalawat. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya aku jar Allah Ta'ala dan para malaikat, para anbiya ini tadi bersalawat atas Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang merasa beriman, mun kada merasa beriman, maraha kada usah berselawatan, tanggung akibatnya ya Allah. Itu aja. Nah itu tadi sedikit-sedikit bid'ah. Arat benar muha. Dan apa-apa yang menjadi nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para murid-muridnya, yakni para sahabat, tentu makam kewaliannya sangat agung karena mereka mendapat keistimewaan menyertai kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang menjadi nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab terdahulu maka pasti menceritakan dan memuji para raja agung yang menyertai kekasihnya, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun daripada itu perkataan daripada Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, serendah-rendahnya martabat sahabat maka tidak akan bisa dicapai walau oleh 70 Imam Junaid Al-Baghdadi. Padahal Imam Junaid Al-Baghdadi ini hidup pada zaman salaf dan menempati Sultanul Aulia pada zamannya. Ini Imam Junaid Al-Baghdadi. Karena para sahabat ini adalah para wali agung, maka para ahli tasawuf sangat sopan dengan mereka. Tidak menceritakan mereka kecuali kebaikan, sehingga wajib hukumnya berprasangka baik dengan para aulia atau para wali Allah. Nyatai, ya Allah. Coba prasangka buruk dengan para wali Allah nih. Musuh Allah kita prasangka buruk aja. Barang siapa ajar Allah Ta'ala memusuhi para waliku, maka sama memusuhi aku.
Lebih-lebih lagi para sahabat yang hasil didikan langsung daripada Rasulullah SAW yang menempati siddiq dalam kewalian. Maka dari itu umat Islam, kita umat Islam ini tidak akan membicarakan panjang lebar tentang pertikaian antara sahabat dulu. Baik itu antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajha pada perang Jamal, maupun antara Sayyidina Ali karamallahu wajha pada satu pihak dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pada pihak lain. Kita kaum umat Islam yang biasa tidak akan mengotori mulut kita dengan umpat-umpatan dan berpikiran negatif kepada mereka. Bahkan Khalifah Ali karamallahu wajhah mengatakan seterunya saat itu bahwa antara beliau dengan Sayyidina Muawiyah adalah saudara seiman, dan satu kalimah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya saja khilaf dalam penyelesaian pembunuhan daripada Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Bahkan beliau Sayyidina Ali karamallahu wajha menyolatkan semua korban perang, baik yang di pihak beliau maupun di pihak gubernur Damaskus pada saat itu. Kemunculan tarekat Samaniyah bermula dari kegiatan sang tokoh pendirinya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Ia adalah seorang faqih, ahli hadis dan sejarawan pada masanya. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 1132 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1718 Masehi. Keluarganya yang berasal dari suku Quraisy. Semula beliau belajar tarekat Khalwatiyah di Damaskus. Pada saat itu lama-kelamaan ia mulai membuka pengajian yang berisi zikir, wirid dan ajaran tasawuf lainnya. Beliau pun menyusun cara pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya disebut sebagai tarekat Samaniyah. Sehingga ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa tarekat Samaniyah ini adalah cabang daripada tarekat Khalwatiyah. Demi memperoleh ilmu pengetahuan, beliau pun rela menghabiskan usianya dengan melakukan berbagai perjalanan. Beberapa negeri yang pernah beliau singgahi untuk menimba ilmu, di antaranya adalah negeri Iran, negeri Syam, negeri Hijaz, dan negeri Transosiana atau wilayah Asia Tengah yang saat ini kita kenal. Di antara karya-karya tulis beliau adalah Mujamu Al-Masyayikh, Tajil At-Tariq Baghdad dan Tariq Marb. Kemudian Syekh Muhammad Samman Al-Madani dikenal sebagai tokoh tarekat yang memiliki banyak karamah, baik dari kitab Manaqib Syekh Al-Wali Asy-Syahir Muhammad Samman maupun Hikayat Syekh Muhammad Samman. Keduanya mengungkapkan sosok Syekh Muhammad Samman sebagaimana guru-guru besar tasawuf. Syekh Muhammad Samman terkenal akan kesalehan, kezuhudan dan kekeramatannya. Ia memiliki karamah yang sangat luar biasa. Suatu ketika pernah diceritakan oleh Abdullah Al-Basri. Ketika pada saat itu, ini si Abdullah Al-Basri ini kakinya diikat pada saat di dalam penjara. Akan tetapi
Kata Abdullah Al-Basri ini, aku melihat Syekh Muhammad Saman berdiri di depanku dan marah. Ketika aku pandang wajahnya, tersungkurlah aku dan pingsan. Nah, itu kata. Dan setelah siuman, kulihat rantai yang melilitku telah terputus sendirinya, kata Abdullah Al-Basri tadi. Padahal kata seorang muridnya, pada ketika itu Syekh Muhammad Saman berada di rumah beliau atau di kediamannya sendiri. Adapun perihal awal kegiatan Syekh Muhammad Saman dalam tarekat dan hakikat, menurut kitab Manaqib, diperolehnya sejak bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu ketika Syekh Muhammad Saman berkhalwat atau menyendiri di suatu tempat dengan memakai pakaian yang indah-indah. Pada waktu itu datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang membawakan pakaian jubah putih serta berkata, ini pakaian yang cocok untukmu wahai Saman. Ia kemudian memerintahkan Syekh Muhammad Saman agar melepas pakaiannya tersebut dan mengenakan jubah putih yang dibawanya itu pada saat berkhalwat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Saman menutup-nutupi ilmunya sampai datanglah perintah atau bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkannya kepada penduduk kota Madinah. Adapun wasiat daripada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, di antara wasiat yang diberikan Syekh Muhammad Saman Al-Madani adalah, berkata Syekh Muhammad Saman Al-Madani, tidaklah aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali, melainkan aku selalu rutin membaca doa, Allahumma ghfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arhamli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma asturli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jaburli ummati Sayyidina Muhammad, sebanyak 4 kali berturut-turut setelah selesai sholat subuh, sebelum berkata-kata urusan dunia. Dan dia istiqomah membacanya, maka ia menempati martabat fadilah kutub. Maksud beliau ini memberikan amalan ini ialah agar kita selalu bersatu sesama umat Islam, dan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janganlah ada iri dengki dan buruk sangka terhadap sesama, sekalipun seseorang itu kelihatannya hina. Nah, itu tadi. Ini wali, orang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, ini taat tadi. Jadi kada mau berprasangka buruk terhadap sesama. Jadi membaca doa ini setelah salat subuh dengan niatan mudah-mudahan semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, dan dengan harapan semoga hati kita dibersihkan dari segala penyakit hati seperti riya, ujub, takabbur, sombong, iri, dengki, hasud, berprasangka buruk dan sifat-sifat buruk lainnya. Adapun wasiat yang kedua, barang siapa mengambil tarekah kepadaku dan mengamalkannya, niscaya pasti ia akan mendapatkan rasa majjub di dalam dunia, atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya yang basyariah, artinya akal dunia ini tadi diambil oleh Allah, diganti dengan akal yang bersifat rabbaniyah. Nah, diganti dengan akal Allah.
yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan af'al, diganti dengan rasa adam madhah, adam semata, yakni tiada punya wujud, sifat dan af'al, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata yang punya wujud hakiki, minimal di saat sakaratul maut. Adapun wasiat yang ketiga, perkataan aku ini seperti perkataan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, barang siapa yang melazimkan atau menyerukan namaku ya Samman ya Samman ya Samman sebanyak 3 kali, ketika mendapat kesusahan niscaya aku akan datang menolongnya dengan tulus, ikhlas. Ini menyebut nama beliau pada saat kesusahan. Insyaallah beliau akan menolong, karena wali itu kada goreng. Wali itu berada di sisinya Allah. Syekh Muhammad Samman Al-Madani meninggal dunia pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah, dan dimakamkan di pemakaman Baqi bersandingan dengan makam para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani berjamaah dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil, kemudian bersedekah semampunya, dan pahalanya dihadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani, niscaya ia akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan sahibul hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Lakal hamdu ya Allah hatta tarda, wa lakal hamdu ya Rahman idza radita, wa lakal hamdu ya Rahim ba'da ridha. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترش الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا
اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر النبي وعلى النبي بشر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaab barakah wa abwaab nikmah wa abwaab syih wa abwaab wa abwaab rizki wa abwaab afiyah wa abwaab salam wa abwaab jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawil alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana ma'ishatana wa yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi haqqin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'at Karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madaya wa syi'al. Karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madaya wa syi'al. Karami rahimin ya arhamar rahim ya arhamar rahimin wal alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wal alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wal alal muslimin. Taqabbalallahu minkum.